dengan jiwa yang sehat. Terus sebelum kita mulai pembelajaran, bagaimana kalau kita berdoa dulu dipimpin oleh KM. Sok, KM-nya Rahman, siapkan dulu temannya. Siap. Sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah baiknya kita kenalan dulu agar diberikan saran dan kemudahan belajar. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Alhamdulillah sudah berdoa, sudah sehat. Sekarang kita cek kebersihannya. Kelasnya sudah bersih atau belum? Sudah. Tadi sebelum masuk sudah beres-beres dulu? Sudah. Sekarang cek kerapihannya. Bajunya sudah rapi atau belum? Bisa tadi bajunya masih berantakan. Sudah rapi bajunya? Sudah. Oke, belah sini sudah rapi? Sudah. Bagus. Hari ini Ibu absen. Siapa yang hari ini tidak masuk? Siapa yang nggak masuk? Rizky Jaya. Rizky Jaya. Kenapa Rizky Jaya nggak masuk? Tidak keterangan. Terus siapa lagi? Aini. Aini apa Aini? Acara olahraga. Aini. Terus siapa lagi? Devi sakit. Devi sakit. Aini. 3 orang nggak masuk? Ya. Oke. Terima kasih. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang materi teks karya fiksi. Ada yang tahu apa itu teks karya fiksi? Iya, apa? Teks imajinasi. Teks imajinasi. Teks yang berisi hayalan. Teks yang berisi hayalan. Apa? Ada yang lain? Yang diciptakan oleh siapa? Penulis. Oleh penulisnya, oleh pengarangnya. Jadi teks fiksi, teks imajinasi yang diciptakan oleh pengarangnya. Kemudian manfaatnya apa kita belajar teks fiksi hari ini? Untuk apa kita belajar itu? Supaya apa? Menambah wawasan, menambah pengetahuan, menyalurkan imajinasi, betul. Yang di sana apa? Ada yang lain? Menyalurkan imajinasi, menambah wawasan, terus apa lagi? Menambah pengetahuan kita bahwa di setiap cerita fiksi itu ada karakter orang. Jadi kita bisa belajar tentang karakter setiap orang. Terus kita bisa masuk ke dalam cerita itu, berhayal bersama cerita itu. Kemudian sudah manfaat, kemudian tujuan. Apa itu tujuan kita belajar teks fiksi ini? Mengidentifikasi informasi berupa pengertian. Nanti kita akan belajar pengertian teks fiksi itu apa. Kemudian kita akan belajar unsur-unsur yang ada di dalam teks karya fiksi itu seperti apa. Kemudian memerinci informasi berupa informasi yang dipirsa melalui video. Nanti kita akan menyimak video tentang materi yang ditampilkan di sini. Kemudian kalian bisa menyampaikan informasi berupa unsur-unsur karya fiksi secara lisan maupun tulis. Secara lisannya bagaimana? Nanti kalian akan belajar untuk mempresentasikan hasilnya di depan dari hasil yang sudah kalian tulis. Itu adalah tujuan kita hari ini. Kemudian kompetensi awal yang harus kita miliki adalah kalian nanti bisa menyebutkan unsurnya, mampu menganalisis dan mempresentasikan berdasarkan unsur teks karya fiksi itu. Kemudian profil pelajar Pancasila yang harus kalian tanamkan adalah berarti kritis dan kreatif. Seperti apa kritis dan kreatif itu adalah dengan cara saling membantu bekerja sama dengan kelompoknya. Jadi dalam kelompok harus bekerja sama, nggak boleh bekerja masing-masing, harus bekerja sama. Kemudian bergotong royong dengan cara menjawab pertanyaan dan memotivasi, lalu menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, untuk tahu pengetahuan kalian tentang yang akan kita pelajari hari ini, maka kalian harus
melakukan dulu pretest kemampuan dasar kalian. Linknya gimana Bu? Linknya sudah Ibu kirimkan di grup. So, kalian boleh dikeluarkan handphonenya, dibuka link pretest yang sudah Ibu kirimkan pada kalian. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan dari sekarang. Lalu kasih nama, hanya buat soal saja. Bisa? Halo. Hai. Halo. Yang enggak? 5 menit ya. Dan sudah di alas, diulas sedikit. Ya sudah, hasilnya boleh dikirimkan. Sepengetahuan kalian aja, kan namanya pretest. Kalau pretest itu pengetahuan awal kalian, pengetahuan dasar kalian. Jadi kalau misalnya di awal pelajaran kalian dari sakit, nggak apa-apa. Nah, ya yang sudah dikirim. Sudah nih. Baik, yang sudah HP-nya tolong disimpan lagi ke kolom sambil main HP. Kalau tidak simpan kembali. Sudah? Ini udah semua? Simpan. Udah hijau? Jadi simpan lagi HP-nya. Najwa udah. Najwa udah. Oke. Udah semua? Oke, kita lanjutkan. Nanti Ibu cek ya hasilnya pretest kalian. Berarti Ibu pengen tahu kemampuan awal kalian. Yang enggak nih di awal nanti setelah Ibu kasih materi. Mudah-mudahan ilmu kalian jadi bertambah. Kemudian, nah, sebelum mengenal karya fiksi, Ibu mau tanya dulu. Ada yang pernah baca buku cerita? Pernah? Buku cerita apa yang pernah kalian baca? Novel? Komik? Cerpen? Cerita rakyat? Dongeng? Apa lagi? Legenda? Tuh. Kenapa kamu suka cerita yang sudah kamu baca itu? Kenapa kamu suka? Seru. Menarik. Dapat wawasan. Dapat wawasan. Apa lagi? Menambah ilmu. Iya, karena biasanya kenapa suka baca itu? Karena biasanya ceritanya menarik nih. Kita jadi senang bacanya. Ceritanya rame, seru. Nah, itu adalah motivasi kalian untuk membaca buku cerita. Nah, sekarang kita akan belajar mengenal karya fiksi. Setiap karya fiksi itu memiliki beberapa unsur. Unsur itu adalah menentukan bagus tidaknya sebuah karya. Kalian dapat menemukan alasan sebuah karya itu dianggap bagus dengan mencermati unsur-unsurnya. Jadi, unsur-unsurnya biasanya di belakang buku cerita itu suka ada sinopsis cerita ringkasannya ya. Nah, itu biasanya kita baca dulu, ini seru nggak ya? Kalau seru biasanya kayaknya rame nih, baru kita baca ya. Biasanya kalau belakangnya udah nggak seru, suka males untuk baca ya. Itu berarti unsur-unsurnya berpengaruh. Orang yang biasanya menyukai cerita itu sebabnya karena karya fiksi terus ditulis. Jadi karya fiksi itu dapat didefinisikan adalah cerita atau latar yang bersumber dari imajinasi penulisnya. Jadi pasti penulisnya mempunyai karangan imajinasi. Kemudian unsur-unsur teks cerita fiksi, ada unsurnya, ada apa aja nih dalam teks fiksi? Yang pertama pasti ada tokoh. Ada tokohnya. Tokoh itu adalah orang yang ada di dalam cerita itu. Ada dua tokoh biasanya di dalam cerita. Ada tokoh utama, ada tokoh pendukung. Kemudian kalau tokoh utama itu biasanya tokoh yang paling banyak muncul di sepanjang cerita. Jadi dari awal ke akhir dia selalu ada. Kemudian tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita. Bila tokoh itu tidak ada, cerita pun tidak ada. Karena nggak ada tokohnya, mau jadi main apa ya? Latar cerita. Latar itu adalah tempat dan waktu terjadinya cerita. Jadi dapat mengetahui latar atau cerita dengan melihat nama tempat dan waktu dalam cerita. Berarti latar itu ada dua, latar tempat sama latar waktu. Tempat misalnya di sekolah, di rumah, di pasar, di hutan, di pedesaan, boleh. Terus waktu, kapan terjadinya? Pagi, siang, sore, atau malam.
kejadian di masa lampau. Kalau yang alur campuran itu adalah alur yang mencampurkan kisah kejadian masa kini dan masa lalu secara bergantian. Campuran namanya. Lanjut, unsurnya apa lagi? Amanat. Setiap cerita pasti ada amanat. Apa itu amanat? Pesan. Amanat itu pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Pasti ada pesannya. Ini pesannya gitu. Amanat itu biasanya bersifat kiasan, umum, dan subjektif. Isi amanat yaitu berupa nasihat yang terkandung dalam cerita itu. Jadi dia punya pesan, punya amanat, punya tadi apa? Punya pesan ya. Kemudian ada watak. Watak itu apa? Tingkah laku, karakter. Betul. Jadi watak itu adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku. Watak adalah budi pekerti atau tabiat. Jadi contohnya dia adalah anak yang sombong. Nah, itu adalah karakter ya, sombong. Lanjut. Nah, sebelum kita mengerjakan ini ada kuisis, kita ulas dulu. Tadi ada apa aja unsurnya? Kata. Nah, itu satu aja. Watak itu adalah unsur yang ada di dalam teks karya fiksi. Nah, ibu ingin tahu nih, kalian ngerti nggak apa arti dari unsur-unsur itu? Untuk kalian mengetahuinya, kalian kerjakan kuisis yang pada link yang sudah dikirim. Boleh dikeluarin HP-nya. Kodenya dimasukkan 188280. 188280. Kenapa? Belum ada masuk? Lagi Isa ada masuk. Oke. Jam udah masuk? Oke. Pertama Arya, kedua Adi. Ya, Tasya naik, Najwa naik. Ya, Arya masih pertama. Ayo dong, susul Arya. Tasya naik. Ayo. Ayo sama, masih satu soal. Dengerin aja, weh. Udah. Recording in progress. Sudah semuanya? Cek belum? Coba kita lihat dari semuanya. Ini sama. Masih dua. Rahmat, untuk sakit gimana? Udah beres? Risma, gimana? Udah beres? Masih berapa soal nih? 3. Ini bisa dilihat sana? Ya? Oke, yang pertama Arya udah semua. Kemudian Najwa, yang ketiga Ani, Zasya, Nisa, Naila, Daniel, Ikram. Oke, Uti, pandangan mungkin. Oke. Paham? Sudah baca itu? Sudah mengerjakan? Tahu sekarang? Tahu. Unsur apa aja? Oke. Lanjut. Tadi sudah memahami teks karya fiksi dengan mengerjakan kuisis. Kalau sudah, HP-nya simpan lagi. Sekarang kita akan menyaksikan, menyimak video tentang dongeng. Dongeng itu termasuk karya fiksi. Kita akan
menyimak dongeng yang berjudul Timun Mas, cerita rakyat yang berasal dari mana? Jawa. Mari kita simak. Iklan dulu sebentar. Oke, simak ya. Mulai yang kertas, semuanya simak. Timun Mas, sudah seorang perempuan tua bernama Mbok Sindi. Dia hanya sebatang kayu, tidak punya keluarga. Jangan dia menemukan bakat di hutan untuk dijual ke pasar. Uangnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Namun bagi Mbok Sindi, itu sudah lebih dari cukup karena dia seorang diri. Mbok Sindi sering kelelahan karena umurnya yang sudah tua. Siang itu, Mbok Sindi menemui sekolah di sebuah balai besar di sekitar Sindi. Dia mengenal seandainya dia menjadi orang anak sesuai pekerjaan yang ditinggal. Karena suami tidak mudah, daripada dia punya anak. Saat posisi adik lalu, tiba-tiba rasa menjelang terbang muncul di hadapanku. Mbok Sindi tertawa sampai dia tak bisa berdiri. Jadi dia bergerak. Dia berdiri, jika ajarnya agak sudah-sudah. Laksana berkata dengan suara gerak. Mbok Sindi menjawab dengan suara gerak. Aneh. Sakit bersilakan. Raksasa itu mendekatkan wajahnya ke arah Mbok Sindi. Bau mulutnya membuat Mbok Sindi ingin buta. Mbok Sindi membiarkan getar. Kami tidak bohong. Lama-lama saja hapus. Sang raksasa tertawa terbahak-bahak. Aku tidak mau makan kamu. Kamu sudah tua dan peok lagi. Pasti dia enak. Itu kalau kamu ingat lagi. Kita makan itu ragu-ragu. Kemudian, raksasa itu memberikan sebuah kantong kecil berisi biji timun. Mereka akan tumbuh dan berbuah. Salah satu yang berwarna emas. Kita sudah masak berdua. Seru kan ceritanya? Baik, kalian sudah simak cerita cerita legenda tentang Timun Mas. Nah, hari ini kita mengerjakan secara berkelompok tugas dari cerita yang sudah kalian simak tadi, ya. Bekerja sama, jangan lupa tulis nama kelompoknya, jangan lupa juga tulis nama anggotanya. Ada lembar yang harus kalian kerjakan. Mau dikasih waktu berapa menit? 15 menit cukup? Oke, 15 menit 5 soal, berarti 1 soal 3 menit cukup ya? Oke, boleh kalian mengerjakan? Bekerja sama, jangan yang diam, yang nulis boleh tulis, yang kamu ngelakuin barengan. Coba? Ya, ini nama kelompoknya, ini anggota kelompoknya tulis namanya. Bagi-bagi nomor 1 mau sama siapa nih jawabannya? Nomor 2 sama siapa? Nomor 3 sama siapa? 4, 5, jadi semuanya benar-benar gak ada yang laku. Yang isinya berdasarkan cerita yang tadi ada di depan ya, yang sudah kalian simak. Nanti kalau sudah, kita presentasikan di depan hasilnya. Kalau yang ditanyain boleh. Mboknya, mbok siapa? Namanya beda-beda dulu kalau yang di. Ini ya. Mbok Sani. Ya, Isa di sini. Bukan bahasa ini deh, bahasa gimana itu dong. Tadi ini siapa? Mau siapa? Bukan. Bukan bahasa ini. Bahasa ini itu dong. Bahasa ini. Ayo. Bagi-bagi tugas, ya ada yang lalu.
Berarti sampai lah. Gimana ada cerita buku dan yang begini? Tanya kita. Oke, lanjut. Oke, ada yang mau bertanya? Boleh? Nama dulu, nama dari kelompok apa? Apa? Biji, imun. Itu jawabannya? Betul? Oke, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pertama akan melakukan hasil kami. Pertama dari saat yang juga enak. Kalau kita poin ada di Mas, maka bos detail dan Bisa kan? Oke, lanjut. Sampai gitu. Kelihatan capek gitu. Oh, ibu ya? Oke, lanjut lagi. keuangan yang ada dari Mas. Mudah-mudahan harus jadi. Oke, ada yang mau bertanya? Oke? Apa? Kayak ini, bagian yang kayak ini akhir lah, iya betul? Betul. Oke. Dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan dari cerita fiksi. Perkenalkan saya Arya, seperti ada Abi, Jana, Sata, dan Delia. Siapa saja tokoh yang ada di cerita Timun Mas? Bos Rinti, Timun Mas, Natasha, dan seorang tambah. Dan bergerak dari sini, dari sini. Sorry. Ada yang mau bertanya? Ayo, sok boleh. Perkenalkan saya Arya dari kelompok 2. Melawan saya sekali makan Mas. Apa? Rasa sayang sekali makan Timun Mas. Apa? Rasa apa? Apa lagi? Apa lagi? Jelaskan. Apa? Karena yang udah enak. Ada yang udah enak masih? Udah apa sih dia? Jawabannya benar? Sudah pas? Oke, baik. Ya, dari kami mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa saja tokoh yang ada di cerita Timun Mas, salam bos Rinti, tetap gimana ada cerita tersebut dari saat kita datang. Jelaskan tentang cerita tokoh dalam cerita Timun Mas. Raksasa, jahat, keras kepala, bos Rinti, baik, penyayang, ganteng merah, Timun Mas, pemberani, dan ganteng merah, lemah, baik, dan biasa. Oke, lanjut. Apa tinggal udah kalau maju? Apa manat yang ada dalam cerita Timun Mas tersebut? Yang bukan menyerah dan harus berani. Yang akan kita dan nanti berani. Ada yang mau bertanya? Sok, boleh. Perkenalkan menjadi saya dari Pertama ingin bertanya. Apa saja isi kantong yang dibawa di Mas? Apa aja isi kantong yang Timun Mas? Satu orang yang jawabnya. Jarum kantong kedua isinya jarum, kantong ketiga isinya garam, kantong keempat isinya ram. Praksi, ternyata. Benar? Jawabannya betul. Boleh. Tidak presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pengamatan dan diskusi kami. Di sela perkenalkan saya Muhammad Idil, perkenalkan saya Alvin, semangat, Gabi, Ikram, dan Bagas. Siapa saja tokoh yang ada di cerita Timun Mas, bos Rinti, Raksasa, dan Banding salurnya kalau baru kalau menjadi kata kejadian dari orang lahir. Apa yang ada dalam cerita Timun Mas tersebut? Kita harus berusaha kita berani melawan tindakan. Terus berani dan melawan kejahatan. Oke, ada yang mau bertanya? Ini lagi, ini ada nanya. Ini ada belum? Udah. Oke, mau bertanya itu, Pak. Boleh. Apa? Mau nanya apa? Pertanyaan. Perkenalkan Mas Rahmat ya dari kelompok 2 ini banyak. Pesan moral dari cerita Timun Mas. Nanya apa katanya? Dari cerita Timun Mas?
Jangan. Apa pesan moral? Pesan moral itu amanah, sengaja. Oh, berani karena harus tidak akan benar. Jadi pesan moral sama amanah itu maksudnya sama. Jadi jangan bingung, beda kalimatnya beda. Jadi bingung padahal artinya sama. Pesan amanah, pesan moral sama aja. Oke, itu tuh boleh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu hasil dari menyimak kalian tadi. Sudah paham sekarang? Sudah paham. Sudah paham apa itu teks fiksi? Sudah paham apa saja unsur yang ada di dalam teks fiksi? Sudah. Berarti sudah tahu ya tadi apa itu karya fiksi. Unsurnya ada berapa unsurnya? Ada 6. Apa aja tadi? Itu adalah unsur yang ada di dalam teks fiksi. Nah, setelah kalian belajar tadi dari tadi tentang semua itu, sekarang kita lakukan post test. Tadi yang pertama apa? Pre-test. Sekarang post test. Dibuka HP-nya, dikeluarin, kerjakan, ada post test. Sudah ibu kirim post test? Ya, coba dicek, dikerjakan post testnya. Sudah? Sudah. Jadi tahu sekarang apa itu teks fiksi? Tahu ya. Jadi tahu unsur itu apa ya? Unsur-unsurnya. Kemudian kalau sudah, kita refleksi peserta didik teks karya fiksi. Satu lagi yang harus dikerjakan di Google Form. Sudah dikirim sama ibu di grup. Coba lihat sekali lagi. Hanya checklist saja ya. Sudah? Sudah, nanti kita cek hasilnya. Oke, berarti untuk hari ini pertemuan pertama kali ini sudah selesai. Kita akan melanjutkan di pertemuan yang kedua selanjutnya di hari yang akan datang. Cukup sekian, mudah-mudahan kalian semua paham dan mengerti. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita diberikan kesehatan. Sesudahnya Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.